Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, kembali lagi dalam kajian Ramadan, kajian Kitab Fikih Ahmadiyah. Kali ini kita akan membahas berkenaan dengan hukum puasa bagi yang sakit, serta penjelasan berkenaan dengan batasan-batasan sakit itu sendiri yang dijelaskan di dalam buku Fikih Ahmadiyah. Hadirin, Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan puasa dalam keadaan sakit dan musafir, dia telah menentang perintah Allah Ta'ala dengan jelas. Allah Ta'ala berfirman dengan jelas bahwa orang-orang yang sakit dan musafir janganlah berpuasa. Berpuasalah setelah nanti sembuh dari sakit dan selesai melakukan perjalanan. Kita hendaknya mengamalkan perintah Tuhan ini karena keselamatan bersumber dari karunia. Tidak ada orang yang dapat meraih keselamatan dengan memperlihatkan kekuatan amal perbuatannya sendiri. Allah Ta'ala tidak berfirman bahwa apakah sakitnya itu ringan ataukah berat dan perjalanannya itu dekat ataukah jauh. Bahkan perintah tersebut bersifat umum dan kita hendaknya mengamalkan perintah ini. Seandainya orang yang sakit dan musafir berpuasa, maka mereka dikenakan fatwa melanggar hukum. Ini di dalam Surat Kabar Al-Badar tanggal 17 Oktober 1907. Hadirin yang saya muliakan, Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan dengan batasan sakit ini, beliau bahkan memasukkan kategori usia dalam penjelasan berkenaan dengan sakit ini. Beliau mengatakan bahwa untuk menjaga kesehatan anak dan mengembangkan potensi kekuatannya, kita hendaknya melarang mereka untuk berpuasa. Setelah itu, apabila masanya sudah tiba ketika mereka mencapai kemampuannya, yaitu sekitar usia 15 tahun, maka perintahkanlah mereka untuk berpuasa. Dan itu pun dengan pelan-pelan, secara bertahap. Tahun pertama, berapapun mereka sanggup, maka pada tahun berikutnya harus lebih dari itu. Dan tahun ketiga pun, perintahkan mereka untuk berpuasa lebih dari sebelumnya. Demikianlah mereka secara bertahap dijadikan supaya terbiasa berpuasa. Ini di dalam surat Kabar Al-Fazal tanggal 14 April 1925. Selanjutnya beliau bersabda, orang tua yang kekuatannya sudah melemah dan puasa dapat membuatnya menjadi luput dari kesibukan lain dalam kehidupannya, bukanlah satu kebaikan bagi mereka untuk berpuasa. Kemudian bagi anak-anak yang potensinya sedang berkembang dan mereka sedang mengumpulkan khazanah kekuatan untuk usia 50-60 di masa mendatang, maka berpuasa tidak dapat menjadi kebaikan bagi mereka. Akan tetapi, barang siapa yang di dalam dirinya sudah ada kemampuan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan, dan mereka adalah orang yang diperintahkan untuk puasa di bulan Ramadan, maka apabila mereka tidak berpuasa, maka mereka sudah berbuat dosa. Surat Kabar Al-Fazal tanggal 2 Februari 1933. Kemudian lebih jauh berkenaan dengan batasan-batasan sakit ini, beliau menjelaskan bahwa perempuan yang menyusui, hamil, serta anak-anak dan pelajar juga masuk di dalamnya. Beliau bersabda, di dalam Al-Quran hanya ada penjelasan tentang larangan berpuasa bagi orang yang sakit dan musafir. Bagi perempuan yang sedang menyusui dan hamil tidak ada perintah seperti ini. Akan tetapi Rasulullah SAW menetapkan dalam batasan sakit. Demikian juga anak-anak yang tubuhnya masih berkembang atau kesehatannya melemah karena sibuk mempersiapkan ujian, termasuk juga dalam batasan sakit ini. Pada hari-hari itu otak mereka terbebani sedemikian rupa sehingga sebagian anak terkadang menjadi stres yang mengarah pada kegilaan. Kesehatan seseorang terkadang menjadi rusak. Jadi apa gunanya berpuasa sekali dan mahrum untuk selamanya? Ini di dalam surat Kabar Al-Fazal jilid 18 nomor 88 halaman 31. Kemudian ada pertanyaan, apa petunjuk bagi seorang pelajar yang sibuk dalam mempersiapkan ujian berkenaan dengan puasa? Jawaban, kita tidak diperintahkan untuk meninggalkan kesibukan sehari-hari karena puasa. Oleh karena itu, seandainya seseorang tidak mampu berpuasa karena pekerjaan sehari-hari, maka dia termasuk dalam hukum sakit. Akan tetapi dalam hal ini dia bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan-tindakan dan Allah Ta'ala akan memperlakukannya sesuai dengan niat dan keadaannya. Seolah-olah seseorang menjadi mufti atau ahli fatwa dalam memberikan keputusan tentang keadaan dirinya sendiri. Barang siapa karena puasa menjadi sakit, meskipun sebelumnya tidak sakit, maka puasanya dimaafkan. Seandainya keadaannya selalu begitu, maka puasa tidak menjadi wajib baginya. Seandainya keadaannya seperti ini dalam musim tertentu, maka puasalah di waktu lain.
Ya, bertakwalah dan berfikirlah bahwa bukan hanya alasan, melainkan sakit yang sesungguhnya. Ini dalam Al-Fazal tanggal 22 Mei 1922. Ada pertanyaan lagi? Ramadan terkadang tiba pada musim ketika begitu banyak melakukan pekerjaan bertani, misalnya menanam benih atau panen. Demikian juga mereka yang mata pencahariannya sebagai buruh, mereka juga tidak dapat berpuasa. Apa petunjuk berkenaan dengan mereka? Dalam hal ini Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Orang-orang ini menyembunyikan keadaannya. Setiap orang harus memahami keadaannya dengan ketakwaan dan kesucian. Seandainya seorang buruh dapat berpuasa di suatu tempat, maka lakukanlah demikian. Jika tidak, dia akan termasuk dalam hukum orang sakit. Ketika ada kemudahan, berpuasalah. Arti dari alalladzina yutiqunahu adalah orang-orang yang tidak mampu. Ini dalam surah Kabar Al-Badar tanggal 26 September 1907. Seorang sahabat bertanya kepada Hazrat Syahid tentang puasa dalam keadaan sakit diabetes. Dalam jawabannya beliau bersabda, dalam keadaan sakit tidak diperbolehkan berpuasa, dan untuk diabetes, puasa merupakan hal yang sangat memudaratkan. Ini dalam surah Al-Fadl tanggal 15 Juli 1915. Kemudian lebih lanjut berkenaan dengan penyakit-penyakit menahun. Ada beberapa penyakit di mana seseorang dapat melakukan semua pekerjaannya. Misalnya penyakit-penyakit menahun. Seseorang dapat melakukan semua pekerjaan dalam keadaan demikian. Orang seperti ini tidak dianggap sakit. Suatu kali Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah ditanya suatu fatwa, apakah perjalanan seorang karyawan termasuk safar karena tugasnya sebagai seorang karyawan? Beliau bersabda, perjalanannya tidak dapat dihitung sebagai safar. Perjalanannya merupakan bagian dari pekerjaannya. Demikian pula beberapa penyakit di mana seseorang dapat melakukan semua pekerjaannya. Para tentara juga yang terserang penyakit-penyakit ini, mereka melakukan semua pekerjaannya. Beberapa hari mereka terkena disentri, akan tapi mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaannya untuk selamanya. Jadi seandainya waktu diluangkan untuk pekerjaan-pekerjaan lain, lalu apa sebabnya orang sakit seperti ini tidak dapat berpuasa? Alasan-alasan seperti ini muncul karena mereka pada dasarnya menentang untuk berpuasa. Boleh jadi ini adalah perintah bahwa kita hendaknya tidak berpuasa dalam keadaan safar dan sakit. Kita ditekankan pada hal ini supaya kita tidak menodai perintah Al-Quran. Akan tetapi orang-orang yang dapat berpuasa dengan memanfaatkan alasan ini kemudian tidak berpuasa atau ada beberapa hari yang tertinggal, padahal kalau mereka berupaya maka mereka dapat menyempurnakannya. Akan tetapi mereka tidak berupaya untuk menyempurnakannya, maka mereka berdosa seperti dosa-dosanya orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa alasan. Oleh karena itu setiap Ahmadi hendaknya setelahnya menyempurnakan puasa sebanyak yang ia tinggalkan karena kelalaian atau alasan syariat. Sebagian ahli fikih berpikir bahwa puasa yang tertinggal di tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan di tahun selanjutnya. Akan tetapi, menurut saya, orang yang tidak dapat berpuasa karena tidak tahu, maka ketidaktahuannya itu dapat dimaafkan. Ya, seandainya ia tidak berpuasa karena sengaja, maka itu tidak dapat diqadha. Seperti halnya salat yang ditinggalkan dengan sengaja, tidak dapat diqadha. Akan tetapi, seandainya ia tidak berpuasa karena lupa atau kesalahan ijtihad, maka menurut saya ia dapat berpuasa kembali. Ini di dalam Al-Fazal tanggal 16 Agustus 1948. Demikian penjelasan berkenaan dengan puasa bagi orang sakit.